Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kanisa, masih dengan pembahasan yang sama nih teman-teman, materi mengenai kemampuan memahami bacaan dan menulis. Karena materi ini cukup tricky loh teman-teman, dimana kalian harus bisa nih membaca dengan cepat dan juga teliti. Dan juga terkadang ada kata-kata yang tentunya kalian kurang pahami. Nah, daripada lama-lama, kita langsung mulai aja ya ke soalnya. Oke, teman-teman kita masuk ke soal pertama ya. Di sini kita menentukan judul dari teks nih, teman-teman. Boleh teman-teman baca dulu teksnya agar lebih memahami. Kalau udah, langsung kita masuk ke soalnya. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah A. Daya beli uang, B. Konsep nilai waktu uang, C. Inflasi menggerogoti nilai uang, D. Kehidupan perekonomian Indonesia, E. Inflasi meningkatkan daya beli uang. Nah, teman-teman, sebelum menentukan judul, kita tentunya harus tahu dulu nih, apa nih ide pokok teksnya, teman-teman. Nah, di paragraf ini atau di teks ini, ide pokoknya itu terdapat di kalimat pertama nih, teman-teman. Itu mengenai apa? Mengenai kondisi inflasi nih, teman-teman. Kemudian di kalimat-kalimat berikutnya itu membahas mengenai kondisi nilai uang yang semakin berkurang akibat inflasi yang terus-menerus. Nah, berarti teman-teman, judul yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C ya, teman-teman. Inflasi menggerogoti nilai uang, sesuai dengan ide pokok dan juga kalimat-kalimat penjelasnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2 nih. Teksnya masih sama nih, teman-teman. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah A. Berekonomi, C. Keekonomian, D. Perekonomian, D. Pengekonomian, E. Mengekonomikan. Nah, teman-teman di sini nih, kata yang paling tepat untuk mengisi di sini apa nih, teman-teman? Kehidupan bla 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 tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Nah, yang paling tepat dari opsi jawaban ini yang mana nih, teman-teman? Yaitu yang C ya, teman-teman. Perekonomian nih. Jadi perekonomian itu apa sih, teman-teman? Perekonomian itu adalah tindakan atau aturan cara berekonomi. Nah, kemudian kalau berekonomi itu artinya apa nih, teman-teman? Menjalankan suatu usaha berdasarkan teori-teori ekonomi. Kemudian di sini perekonomian ini ketika kita gabungkan dengan kata kehidupan, maka menjadi frase kan ya, frase kehidupan perekonomian. Nah, ini ada artinya nih, teman-teman. Artinya itu apa nih? Hal-hal yang berkaitan dengan tindakan berekonomi. Nah, kata perekonomian ini sesuai nih, teman-teman, dengan penjelasan keadaan inflasi yang mempengaruhinya. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, kita masuk nomor 3 nih, teman-teman. Di sini soalnya masih melengkapi titik-titik yang ada di kalimat nih. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah A. Kas, B. Prive, C. Utang, D. Modal, E. Piutang. Nah, teman-teman di sini nih, sekarang kita melengkapi kalimat yang 3 di sini, teman-teman. Ini apa nih? Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah bla 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 yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Nah, kata yang bisa melengkapi titik-titik ini apa nih, teman-teman? Yaitu kas ya, teman-teman. Karena apa nih? Konsep nilai waktu uang yang dibahas dalam kalimat 3 ini berkaitan dengan jumlah keluar masuknya uang yang ada dalam satu hari, teman-teman. Jadi istilah ekonomi untuk keadaan keluar masuknya uang itu disebut sebagai kas. Nah, berarti untuk kata yang paling tepat mengisi di titik-titik kalimat 3 ini adalah kata kas ya, teman-teman. Karena yang kita lihat nih, opsi B, Prive. Prive itu apa nih, teman-teman? Prive itu artinya pengembalian dana oleh pemilik perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi. Kalau misalkan piutang itu adalah tagihan perusahaan. Berarti untuk soal ini yang tepat adalah opsi yang A ya. Tunggu dulu, teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke pembahasan berikutnya, aku meminta tolong kalian untuk like, komen,
Dan juga share video ini ke teman-teman lainnya dan jangan lupa subscribe channel ini karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku, tapi juga sama mentor-mentor lainnya. Oke, kalau udah, yuk kita lanjutin ke pembahasannya. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi nih ke soal berikutnya. Teksnya masih sama lagi dan lagi nih, teman-teman. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah A. Real, B. Real, C. Mikro, D. Makro, E. Hari-hari. Yang mana nih teman-teman? Kalimat 5-nya di sini nih teman-teman. Akibatnya pendapatan bla 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 menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah teman-teman, apa nih kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik di sini teman-teman? Yaitu yang A ya teman-teman, real nih. Apa sih sebenarnya arti real ini? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu adalah nyata nih teman-teman. Nah di sini dalam konteks kalimat ini, kalau misalkan kita masukkan kata ini ke dalam titik-titik sini, itu adalah pendapatan real menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah pendapatan real yang menurun ini tepat nih untuk menjelaskan nilai pendapatan yang sama tidak dapat mencukupi kebutuhan di kemudian hari karena harganya terus meningkat teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah yang A nih, kata real. Oke teman-teman, kita masuk soal terakhir ya, mengenai kata berimbuhan nih. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf di atas adalah A. Bermakna, B. Memenuhi, C. Melindungi, D. Mengurangi, E. Menumbuhkan. Yang mana nih teman-teman yang kata berimbuhannya itu salah nih di paragraf ini? Kita lihat ada di kalimat nomor 4 ya teman-teman yang salahnya nih. Artinya inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Nah, di sini nih teman-teman. Menumbuhkan. Sini. Di sini ya teman-teman yang salahnya nih teman-teman. Karena semestinya apa nih teman-teman? Semestinya itu adalah kenaikan nih teman-teman atau menaikkan bukan menumbuhkan. Jadi yang salah di paragraf ini itu adalah di kalimat 4 yaitu di kata menumbuhkan ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Semoga apa yang sudah aku sampaikan hari ini, soal-soalnya, pembahasan-pembahasannya juga bisa nih membantu teman-teman ketika nantinya mengerjakan soal SNBT. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya ya. Dadah!